orang yang berada di Uighur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Mereka memakan binatang yang disembelih, yang dimasak, bukan yang mentah, bukan makan darah. Sebab di dalam darah ada bakteria penyakit. Manakala ajaran Islam diamalkan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Terima kasih. Intan sulullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Seorang dokter paling mengerti tentang penyakit mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Mati-matian dia mengatakan tidak ada itu COVID. Sampai akhirnya dia mengoperasi seorang pasien dan pasien itu batuk-batuk. Setelah pasien dioperasi, diperiksa, dinyatakan pasien itu positif. 2-3 hari sesudah itu, dokter itu pun terkena COVID. Berjumpa dengan saya. Setelah itu dia tersenyum mengatakan, ternyata COVID itu ada, Pak Ustadz. Di salah satu kota di Riau, seorang jamaah pergi periksa, dinyatakan oleh dokter bahwa dia kena COVID. Dia tak percaya, dia pergi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru dia periksa lagi. Dokter di Pekanbaru mengatakan dia negatif, tidak kena COVID. Selama ini yang dia pahami ikhtilaf itu hanya di masjid saja. Ustadz ini mengatakan bid'ah, ustadz ini mengatakan sunnah. Ternyata masalah COVID pun dokter ikhtilaf juga. Di kabupaten dia mengatakan positif, dokter Pekanbaru mengatakan negatif. Dibawanya kertas dari Pekanbaru yang mengatakan negatif, dijumpainya dokter itu, ditumbuknya, ditinjunya dokter itu. Ternyata ada juga dokter yang bermain-main supaya bertambah anggaran. Berapa banyak pasien dinyatakan COVID, setelah dibawa ke rumah diperiksa, ternyata negatif. Apa kesimpulan dari 3 cerita yang singkat ini? Bahwa COVID itu ada. Tapi yang bermain-main dengan COVID karena ada kepentingan juga banyak. Maka kita mesti cerdas menyikapi ini. Karena anggaran tentang masalah COVID ini besar. Celaka, laknat Allah terbesar bagi mereka yang berani mempermainkan umat. Sudah jatuh, ditimpa tangga, atap rumah pun tanggal. Susah mereka karena sakit, keluarganya meninggal dunia. Masih ada orang yang berani bermain-main. Mereka ini yang dikatakan Allah ulaika kal an'am. Mereka macam binatang. Sejahat-jahatnya kambing memakan pagar tanaman pucuk ubi. Maka hari raya Idul Adha masih bermanfaat dia, masih bisa dipotong. Tapi kalau sudah manusia, ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Ustadz Abdul Somad alami gejala corona. PDIP. COVID-19 itu nyata, bukan kutukan. Ustadz Abdul Somad kena COVID-19. Gejalanya mengerikan. Suara.com. Sementara itu dilansir dari jatengtribunnews.com, isi surat wasiat Ustadz Abdul Somad jika meninggal karena corona. Nafas sudah ngos-ngosan. Suara.com, Ustadz Abdul Somad alami gejala corona. PDIP, COVID-19 itu nyata, bukan kutukan. Politisi PDIP Budiman Sujatmiko turut berkomentar kaitan kabar Ustadz Abdul Somad atau UAS yang sempat mengalami gejala COVID-19. Ustadz Abdul Somad mengaku sempat mengalami penyakit seperti gejala COVID-19, yakni penciuman tidak ada dan yang lainnya. Kader PDIP itu berkomentar lewat cuitannya di Twitter. Dia mendoakan agar UAS agar lekas sembuh dan sehat kembali. Selain itu, Budiman Sujatmiko juga berharap UAS bisa memberikan kesaksian kepada orang-orang bahwa COVID-19 itu nyata dan bukan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menurut Budiman, jika COVID-19 disebut kutukan Allah, maka bagaimana nantinya UAS akan menjelaskan bahwa dirinya sudah dikutuk Allah.
Semoga Ustadz Somad lekas sembuh dan bisa memberikan kesaksian ke orang-orang bahwa COVID-19 itu nyata dan bukan kutukan. Sebab jika kutukan, bagaimana UAS mau menjelaskan bahwa dirinya sudah dikutuk Allah yang sesungguhnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Tweet di sitat suarabogor.id dari terkini.id jaringan suara.com. Budiman Sujatmiko, Selasa 13 Juli. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad alias UAS mengaku bahwa dirinya sempat terkena gejala penyakit menyerupai virus corona atau COVID-19. Hal itu diungkapkan Ustadz Abdul Somad dalam video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Ustadz Lovers. Dalam tayangan video itu UAS awalnya bicara soal penyakit dan kematian. Dia pun mengutip surat Al-Mulk bahwa tak ada kehidupan di dunia yang benar-benar kekal. Apa yang kita lihat hari ini hidup, kemudian sampai masanya kita pergi, ujar Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya UAS mengaku pernah mengalami kondisi di mana dirinya hampir mati lantaran terkena gejala penyakit mirip COVID-19. Ia pun menceritakan kala itu di hari pertama dirinya mengalami gejala penyakit tersebut, ia merasakan tulang-tulangnya seperti putus. Hari pertama saya rasakan macam tulang-tulang putus. Masuk hari kedua, ketiga saya letakkan peci di kepala nih macam ditusuk jarum, cerita UAS. Sementara di hari keempat dan kelima UAS mengaku tak bisa mencium parfum dan bau makanan durian. Habis itu hari keempat kelima saya cium parfum gak ada baunya, saya beli durian, saya colek gak ada baunya lagi, ujarnya. Ustadz Abdul Somad kena COVID-19, gejalanya mengerikan. Ustadz Abdul Somad atau UAS membagikan pengalamannya saat mengalami gejala yang disebut mirip gejala terpapar COVID-19. Hal tersebut diungkapkan UAS dalam forum kajian musyawarah beberapa hari yang lalu. Ustadz Abdul Somad membeberkan bahwa dirinya sempat mengalami ciri-ciri terjangkit COVID-19. Kepalanya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum dan pecahan kaca tajam. UAS juga merasakan tulang-tulangnya seperti mau putus, sampai berpikir dirinya akan mati. Dalam ceramahnya, UAS mengutip Al-Quran surah Al-Mulk. Menurutnya, sesudah mati adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mati dan hidup agar kita beramal. Apa yang kita lihat hari ini, hidup, kemudian sampai masanya kita pergi, ungkap UAS. Mengutip terkini.id jaringan suara.com, UAS lantas bercerita bahwa suatu waktu dirinya juga pernah merasakan seperti akan mati karena sakit mirip COVID-19 tersebut. Peristiwa itu terjadi saat UAS sampai di rumah. Setelah perjalanan dari luar kota, UAS merasa semua tulang-tulangnya mau putus. Tulang-tulang sendiri rasanya mau putus, tutur UAS. Hari ketiga dan hari keempat ketika dipakai topi, rasanya jarum dan kaca tajam ditusuk-tusukkan ke kepala, tambahnya. Pada hari kelima dan keenam UAS membeli durian tapi tidak bisa mencium aroma durian sama sekali. Saya cium tak ada baunya sama sekali. Tapi Ustadz tak pernah kena COVID. Saya tak periksa tapi ciri-cirinya itu ada, lanjut UAS. Tulang mau putus, topi dipasang rasanya ditusuk-tusuk jarum. Durian dicium tak ada baunya. Disitulah saya merasa durian sudah tak enak lagi. Tak saya makan, kata Ustadz Abdul Somad. Sementara itu dilansir dari Jateng Tribunnews.com, isi surat wasiat Ustadz Abdul Somad jika meninggal karena corona, nafas sudah ngos-ngosan. Ustadz Abdul Somad pernah menulis surat wasiat untuk putranya Mizan Hazik Abdillah saat kondisinya kesehatannya menurun alami gejala terpapar corona. Kalau itu nafas UAS sudah ngos-ngosan dan menganggap dalam waktu dekat akan meninggal. UAS meyakini jika ia terpapar corona namun tak melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau dokter. Hal ini diungkapkan UAS dalam sebuah video yang dibagikan di akun YouTube Ustadz Lovers. UAS menjelaskan saat itu ia pulang dari suatu daerah. Ia merasakan tulang hingga kepala serasa ditusuk-tusuk mirip gejala orang terkena corona. Hari pertama saya rasakan macam tulang-tulang putus, kata UAS membuka pengalamannya seperti dikutip tribunjateng.com Senin 12 Juli. Saat hari kedua ia merasakan kepala seperti ditusuk-tusuk. Masuk hari kedua hingga ketiga saya letakkan peci di kepala, nih macam ditusuk jarum, ujarnya. Hari keempat dan kelima indera penciuman UAS tak bisa mencium parfum dan durian. Habis itu hari keempat kelima saya cium parfum gak ada baunya. Saya beli durian, saya colek gak ada baunya lagi, ujarnya.
Setelah itu UAS menulis surat wasiat untuk putranya Mizan Hazik Abdillah lantaran di hari ke-7 dan ke-8 nafas UAS sudah ngos-ngosan. Saya tulis surat, saya tulis pesan untuk Hazik. Jangan kau kedukun, jangan kau berzina, jangan pacaran, jangan kau buat dosa. Kalau habis sholat kau ajak anak istrimu, kirim aku Fatihah. Karena hari ke-7 ke-8 itu napas sudah ngos-ngosan, siap mati waktu itu, ujarnya. Ia menyangka hidupnya tak lama lagi. Saya waktu itu sudah sangka mau mati, ibunya. Namun UAS terus berusaha sembuh dengan meminum madu dan vitamin. Yang saya lakukan, minum madu setiap 1 jam. Saya masukkan madu ke botol. Setiap sejam saya minum. Kemudian vitamin C dalam air 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Kemudian saya dapat minyak kayu putih dari Gubernur Ambon, dapat 5 liter. Saya semprotkan ke masker, diganti setiap 3 jam dan banyak-banyak sholawat. Madu vitamin C sholawat, yakni yakin saya itu COVID. Jadi kalau ditanya apa Ustadz pernah COVID, saya jawab enggak, karena sebelumnya UAS pernah menyebut virus corona adalah tentara Allah pelindung Muslim Uighur. Suara.com, klaim UAS virus corona adalah tentara Allah pelindung Muslim Uighur. Pengkhotbah kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS kembali menuai sorotan terkait pernyataannya mengenai virus corona. Sebab ia mengklaim virus corona merupakan tentara yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi umat Muslim Uighur di Cina. Pernyataan tersebut disampaikan UAS ketika mengisi ceramah belum lama ini seperti yang ditujukan dalam unggahan video kanal YouTube Haji News TV Selasa 11 Februari 2020. Dalam ceramah yang disebut-sebut berlangsung di Malaysia itu, UAS membahas bukti rasa sayang Allah kepada hambanya. Allah memang sayang kepada umat ini. Umat kehilangan kekuasaan, umat kehilangan kesultanan, umat kehilangan khalifah. Sekarang umat kehilangan membaca Al-Quran dan berzikir, kata UAS. Ia mengatakan, tapi Allah maha kasihan. Aku masih iba lihat kamu, kata Allah. UAS selalu mengaitkan kasih sayang Allah tersebut dengan wabah virus corona yang mengancam warga di dunia belakangan ini. Ia menyebut virus corona sebagai tentara Allah yang melindungi Muslim Uighur. Maka umat ditolong Allah dengan berbagai macam tentara. Macam-macam tentara Allah datang. Ada pula tentara yang terakhir datang bernama Corona. Orang yang berada di Uighur tak terkena virus ini. Banyak orang teriran-iran apa sebabnya, kata UAS. Dalam video tersebut UAS selalu membeberkan alasan Muslim di Uighur tak terkena virus corona. Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian, ucap UAS. Mereka memakan binatang yang disembelih, yang dimasak, bukan yang mentah, bukan makan darah, sebab di dalam darah ada bakteri penyakit. Manakala ajaran Islam diamalkan, pertolongan Allah akan datang, kata UAS memungkasi. Potongan ceramah UAS soal virus corona merupakan tentara Allah yang melindungi Muslim Uighur, kekinian viral di media sosial dan memantik respon warganet. Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengingatkan kepada negara-negara anggota untuk tidak jumawa meski belum ditemukan kasus virus corona COVID-19 di negaranya. Dikatakan Tedros, adalah sebuah kesalahan fatal jika ada negara yang menganggap bisa terbebas dari ancaman infeksi virus corona COVID-19. Imbauan ini khususnya diberikan pada negara-negara maju yang kini melaporkan kasus virus corona COVID-19 baru. Tidak boleh ada negara yang berasumsi mereka tidak akan memiliki virus COVID-19. Itu adalah kesalahan fatal, ujar Tedros dalam konferensi pers di Jenewa, dilansir Reuters baru-baru ini. Ia mengatakan salah satu contohnya adalah Iran, negara dengan kematian terbanyak di luar Cina. Bisa jadi kasus sebenarnya terjadi lebih buruk daripada yang dibayangkan. Bahkan Italia, negara maju anggota G7, sangat mengejutkan memiliki kasus COVID-19. Jadi negara-negara maju bisa saja mengalami hal-hal yang tidak mereka sangka, ujarnya lagi. Selain Iran dan Italia, ia juga mengomentari penyebaran masif dan mendadak di Korea Selatan. Saat ini kasusnya memang masih infeksi kelompok, namun bukan tidak mungkin akan meluas dalam waktu dekat. Ia juga meminta masyarakat dunia untuk tidak panik, justru yang dibutuhkan saat ini adalah kerjasama dan peningkatan aksi preventif. Demikian.